Kita buka After 10 hari ini dari informasi terkait rencana penerapan sanksi aturan ganjil genap pada Kamis yang dibatalkan. Ditlantas Polda Metro Jaya memperpanjang sosialisasi ganjil genap hingga 9 Agustus mendatang. Rencananya penerapan sanksi akan diberlakukan mulai Senin 10 Agustus 2020 dengan metode manual dan tilang elektronik. Pada sosialisasi aturan ganjil genap selama 3 hari, Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat terjadi peningkatan jumlah pelanggar. Total ada 1.745 yang ditemukan melanggar aturan ganjil genap. Rencananya penerapan sanksi tilang berupa denda maksimal Rp500.000 mulai berlaku pada 10 Agustus Senin mendatang. Dan bagi sejumlah pengendara, sanksi tersebut dinilai memberatkan di masa pandemi COVID-19. Ya, selain memberikan sanksi secara manual oleh petugas, Ditlantas Polda Metro Jaya juga menerapkan sistem tilang elektronik. Dari 25 kawasan ganjil genap, 13 ruas jalan diantaranya dilengkapi dengan Electronic Traffic Law Enforcement yang digunakan untuk menilang pelanggar secara elektronik. Kita putuskan bahwa sosialisasi akan diperpanjang. Hari ini melihat bahwa ternyata dari hasil evaluasi kita selama 3 hari sosialisasi, hari Senin, Selasa, dan Rabu, itu ternyata masih banyak masyarakat yang pelanggar, dan di antara beberapa pelanggar itu memang masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa sosialisasi ganjil genap sudah berlaku. Masa sosialisasi aturan ganjil genap diperpanjang hingga 9 Agustus. Untuk informasi terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia, Victor Pangaribuan. Ya, Victor, apa yang mendasari perpanjangan masa sosialisasi ini? Lalu berdasarkan pantauan Anda, apakah masih banyak warga yang belum memahami? Ya, selamat pagi, Nisa dan juga Megi. Betul sekali, tadi sudah dinyatakan langsung oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Tadi pagi saya sempat berbincang juga sudah dijelaskan bahwa sosialisasi aturan ganjil genap di DKI Jakarta ini diperpanjang hingga 9 Agustus nanti. Ini dikarenakan memang ada alasan utama. Hasil evaluasi selain tadi yang dinyatakan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa terjadi peningkatan jumlah pelanggar. Kalau kita hitung saja dari awal sosialisasi hari Senin 3 Agustus ini pelanggar ada 369 pelanggar, kemudian 4 Agustus ada 674 pelanggar. Kemudian kemarin hari Rabu tanggal 5 Agustus pelanggar meningkat 702 pelanggar. Total ada 1.745 pelanggar yang kedapatan tidak sesuai plat nomor kendaraannya dengan tanggal yang ditetapkan begitu. Nah, selain itu juga ada alasan lain di mana sosialisasi ini memang belum sepenuhnya berjalan atau sempurna begitu. Banyak warga yang tidak mengetahui, terutama mereka pengendara mobil pribadi yang melintas di ruas-ruas jalan yang bukan protokol begitu. Tadi Dirlantas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa nanti sosialisasi akan diperpanjang sampai 9 Agustus dan akan difokuskan di ruas-ruas jalan yang bukan jalan protokol. Di antaranya ada DI Panjaitan, kemudian di Jakarta Timur ada juga Jalan Pramuka, kemudian ada sejumlah ruas jalan lain begitu. Memang Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini sudah menjelaskan bahwa aturan ganjil genap ini diberlakukan di ibu kota, bukan dengan alasan untuk mengalihkan warga bergerak atau melakukan aktivitas menggunakan transportasi umum, tapi untuk membatasi aktivitas warga di jam-jam sibuk, terutama aturan ganjil genap ini diberlakukan setiap hari Senin sampai Jumat kecuali libur begitu, pukul 6 pagi sampai 10 pagi, kemudian pukul 4 sore sampai dengan 9 malam. Nah, meskipun demikian di Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah melakukan evaluasi begitu. Dari hari kedua saja, di hari Selasa, terjadi peningkatan jumlah penumpang transportasi umum, yaitu Transjakarta ini 4%. Ini menunjukkan bahwa sejak aturan ganjil genap ini disosialisasikan, banyak juga warga yang sudah beralih menggunakan transportasi umum. Tapi ingat, sebenarnya bukan itu tujuan satu-satunya begitu. Karena memang pembatasan sosial berskala besar transisi fase ketiga DKI Jakarta ini masih juga diperpanjang, begitu sudah tahap ketiga. Ini mulai diberlakukan sampai 13 Agustus 2020 nanti. Nantinya sanksi untuk aturan ganjil genap akan diberlakukan tanggal 10 nanti, ini secara manual dan juga elektronik. Di ruas-ruas jalan tertentu sudah disiapkan petugas yang akan memberikan tilang begitu secara manual dengan denda maksimal Rp500.000. Ada juga sanksi tilang elektronik di sejumlah ruas jalan. Tadi Dirlantas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa saat ini yang sudah siap digunakan ada 12 kawasan yang sudah dilengkapi dengan kamera pemantau untuk tilang elektronik. Nanti juga akan dilengkapi lagi, ditambah lagi menjadi 13. Jadi ada
13 ruas jalan dari 25 ruas jalan yang diterapkan aturan ganjil genap yang akan diberlakukan sanksi tilang elektronik. Tadi saya sudah berbincang kepada sejumlah pengendara juga, rata-rata mereka keberatan dengan denda yang diberikan Rp500.000 karena memang di tengah masa pandemi ketika ekonomi terpuruk, mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain harus menjaga kesehatan mereka supaya mereka juga bisa bekerja dengan lebih giat lagi setiap harinya dengan menggunakan mobil pribadi. Artinya ketika aturan ganjil genap ini diberlakukan, mereka merasa keberatan ketika mereka hanya memiliki satu kendaraan saja. Begitu. Mereka melakukan ini atau menggunakan kendaraan mobil pribadi pun terpaksa karena memang transportasi umum di DKI Jakarta ini juga banyak sekali peminatnya sehingga mereka merasa perlu menghindari kerumunan warga. Ada satu hal yang harus saya ingatkan Maggie dan juga Nisa bahwa kasus COVID-19 di ibu kota di DKI Jakarta ini juga masih cukup tinggi. Dan tercatat pada tanggal 4 Agustus kemarin saya melihat datanya ada peningkatan kasus 466 kasus positif COVID-19. Kemudian 5 Agustus kemarin ada 357 peningkatan kasus COVID-19. Ini berarti ada penambahan. Meski belum terbukti efektif apakah aturan ganjil genap ini bisa mengurangi angka penyebaran COVID-19 di ibu kota atau tidak, begitu. Namun setidaknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mempertimbangkan bahwa ada nilai positif ketika aturan ganjil genap ini diberlakukan. Di antaranya adalah berkurangnya kemacetan. Dirlantas Polda Metro Jaya sudah mencatat bahwa pada 3 hari kemarin saja waktu sosialisasi pertama ganjil genap ini dilakukan, ada pengurangan volume kendaraan atau kemacetan ini berkurang hingga 42% begitu. Kemudian juga partikel polusi udara juga berkurang. Namun yang memberatkan adalah itu tadi, warga tidak bisa memilih atau tidak bisa memilih banyak alternatif ketika mereka tidak bisa menggunakan kendaraan mereka karena berplat bernomor ganjil atau genap di tanggal yang juga ditetapkan begitu. Mereka terpaksa harus pindah menggunakan transportasi umum. Senin lalu saya sempat mewawancara salah satu pengguna transportasi umum MRT yang menyatakan bahwa keberatan jika ganjil genap ini diberlakukan begitu karena memang mobilitas atau pekerjaannya menuntut untuk harus berkendara dan membawa kendaraan pribadi begitu. Dan yang harus disiapkan oleh warga adalah ketika ganjil genap ini diberlakukan, itu artinya ada aktivitas atau jadwal baru yang harus mereka reschedule, mereka harus menjadwal ulang aktivitas mereka. Ketika mereka harus masuk ke kantor pukul 8 pagi, agar mereka tidak terkena aturan ganjil genap, mereka harus berangkat lebih pagi. Ini bisa menjadi pilihan. Tapi kalau memang ini untuk masyarakat di ibu kota, terpaksa harus menumpangi transportasi umum, mereka bisa melakukan satu kunci saja, yaitu menjaga atau mentaati protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Memang ganjil genap ini memang diberlakukan bukan hanya untuk mengurai kemacetan, tapi memang juga untuk mengurangi mobilitas warga di mana di jam-jam sibuk yang sudah ditentukan ketika aturan ganjil genap ini diberlakukan. Pukul 6 pagi sampai 10 pagi, 4 sore sampai 9 malam, tidak ada lagi masyarakat di ibu kota yang beraktivitas pada jam tersebut untuk urusan yang tidak penting. Hanya saja memang tadi Dirlantas Polda Metro Jaya juga menyatakan bahwa ganjil genap ini harus didukung dengan kebijakan-kebijakan lain. Salah satu yang direkomendasikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya adalah shifting atau pengaturan hari kerja karyawan perusahaan-perusahaan di DKI Jakarta. Jika memang ada ganjil genap pukul 6 pagi sampai 10 pagi, ini artinya perusahaan ini memang disarankan untuk mengatur masuk atau keluar karyawan mereka sesuai jam-jam yang ditentukan. Jadi diharapkan memang dengan aturan ganjil genap ini selain penyebaran COVID-19 bisa berkurang, kerumunan warga juga bisa berkurang. Maggie, bisa? Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia Victor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.